Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca doa. Ayo kita baca doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang mencari keliling bangun datar. Ya, masih ingat ya nak ya? Ada 3 bangun yang sebelumnya Bu Tirta kasih tahu, ada keliling persegi panjang, keliling persegi, dan keliling segitiga. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Kali ini kita akan belajar tentang cara mencari luas bangun datar. Anak-anak, coba perhatikan, Ibu Tirta sedang berdiri di depan sebuah rumah adat. Ya, tepatnya rumah adat suku Dayak, yakni rumah panjang. Nah, rumah adat suku Dayak sendiri bentuknya ada yang tersusun dari bangun datar. Ada persegi panjang, ada persegi, dan bahkan ada bentuk yang menyerupai segitiga. Nah, pembelajaran kita hari ini dapat kita gunakan salah satunya untuk membantu para bapak-bapak arsitek atau tukang untuk menghitung berapa kebutuhan cat atau kebutuhan papan yang diperlukan untuk membuat rumah yang ada bagian-bagiannya berupa bangun datar yang akan kita pelajari ini. Nah, silahkan anak-anak simak dengan baik video pembelajarannya ya, agar lebih memahami. Nah, anak-anak, sebelum memasuki cara menghitung luas bangun datar, mari kita ingat kembali tangga satuan luas. Kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, dan terakhir milimeter persegi. Cara menghafalnya sama ya nak ya. Kambing hitam datang makan daun cabai merah. Ya, berbeda di sini. Untuk satuan luas, setiap menuruni 1 langkah, maka harus kita kali 100. Setiap naik 1 langkah, maka harus kita bagi 100. Nah, ini contohnya. 25 meter persegi sama dengan berapa sentimeter persegi? Coba lihat kelincinya. Nah, dia turun 1 langkah ke desimeter persegi, kemudian dilanjutkan 1 langkah ke sentimeter persegi. Ya, benar, ada 2 langkah yang dituruni. Maka 25 dikali 10.000. Nolnya ada 4 karena ada 2 langkah. Nah, untuk memudahkan, nolnya kita simpan dulu ya. Ada 4 nolnya. Tulis dulu nolnya 4. Kemudian kita kalikan 25 dikali 1. Hasilnya adalah 25. Satuannya jangan lupa, sentimeter persegi. Jadi, 25 meter persegi sama dengan 250.000 cm persegi. Sekarang kita coba menghitung tangga naik. 25 desimeter persegi sama dengan berapa dekameter persegi? Lihat kelincinya. Nah, kelincinya naik. Dari desimeter naik ke meter persegi. Kemudian naik lagi ke dekameter persegi. Iya, ada 2 langkah yang dinaiki oleh kelinci ini. Maka 25 dibagi 10.000. 1 langkah 2 nol. Kalau 2 langkah tambah lagi 2 nol. Jadi totalnya ada 4 nolnya. Nah, bagi cara mudahnya, coba anak-anak perhatikan ada 4 nol di bawahnya, maka ada 4 yang di belakang koma. Angkanya 25, kita tulis dulu 25. Kurang berapa lagi ya agar 4? Iya, ada 2 angka lagi, maka kita bantu dengan 0 di depannya. Nah, sudah 4 angka? Nah, kalau sudah baru kita tulis 0 dan koma, maka bacaannya 0,0025 dekameter persegi.
Nah, tadi kita sudah menghitung bagaimana caranya mengubah satuan luas. Sekarang kita masuki cara menghitung luas bangun datar. Coba perhatikan, ada seorang tukang cat. Dia ingin merubah cat pintunya. Perhatikan pintunya, ya benar sekali. Pintunya berbentuk persegi panjang. Ada lebar dan ada panjang. Bagaimana ya caranya untuk menghitung luas pintu ini agar cat yang dibeli tukang cat ini tidak mubazir? Ayo kita simak. Nah, anak-anak, perhatikan gambar luas persegi panjang. Persegi panjangnya warna merah ya. Untuk menghitungnya dapat dikerjakan dengan luas sama dengan panjang dikali lebar. Gunakan L kecil untuk lebar, L besar untuk luas. Untuk membedakannya ya nak ya. Nah, dikasih kotak agar anak-anak tidak lupa dengan rumusnya. L adalah luas, P adalah panjang, L kecil adalah lebar. Nah anak-anak, jika ditanya yang lain, misalnya diketahui luas, panjangnya tidak tahu, lebarnya tahu. Bagaimana caranya ya? Untuk memudahkan, kita buat segitiga ajaib. Coba perhatikan, segitiga luas letakkan di lantai paling atas, panjang dan lebar saling berdampingan. Ingat, dari atas ke bawah membagi, kalau dia berdampingan akan mengali. Kita tidak tahu panjangnya tadi ya nak ya. Kita tutup panjangnya. Tutup pakai tangan. Iya, sudah ditutup. Maka panjang sama dengan luas dibagi lebar. Begitu juga dengan mencari lebar ya nak ya. Nah, agar lebih memahami rumus mencari luas persegi panjang, ayo kita kerjakan soalnya. Pak Rama ingin melapisi pintu rumahnya yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 180 cm dikali 80 cm dengan cat. Pintu tersebut membutuhkan 2 kaleng cat berukuran kecil untuk tiap desimeter persegi. Berapa kaleng cat yang dibutuhkan Pak Rama? Nah, ini adalah pintu Pak Rama. Ada panjang dan ada lebar. Kita kerjakan luas pintu Pak Rama. Kita hitung dulu ya, berapa sih luas pintu Pak Rama? Diketahui panjang sama dengan 180 cm, lebar sama dengan 80 cm. Ditanya luas, maka jawab luas sama dengan panjang kali lebar. 180 dikali 80, ada 2 nol, simpan nolnya dulu, 2 ya nak ya. 18 dikali 8, hasilnya 144 cm persegi. Sudah dapat luasnya. Ini karena tadi hitungan catnya adalah dalam desimeter persegi, maka kita ubah dari sentimeter ke desimeter. Naik 1 langkah ya nak ya, maka dibagi 100. Coret nolnya 2, hasilnya 144 desimeter persegi. Banyak cat yang diperlukan. Luas pintu dibagi dengan kebutuhan cat setiap desimeter persegi. Luas pintunya 144 desimeter persegi. Kebutuhan catnya setiap desimeter persegi adalah 2 kaleng. Maka 144 dibagi 2, hasilnya 72 kaleng. Paham ya nak ya? Contoh berikutnya, perhatikan ada sebuah papan tulis. Papan tulis seperti pada gambar akan ditutupi dengan kain. Harga kain adalah 30.000 per meter persegi. Berapa biaya yang diperlukan untuk menutupi papan tulis tersebut? Langkah pertama, kita hitung luas papan tulis. Diketahui panjang 240 cm, lebar 120 cm. Harga kain 30.000 per meter persegi. Ditanya biaya untuk menutup papan. Jawab, luas papan tulisnya, luas sama dengan panjang kali lebar. Luas sama dengan 240 dikali 120.
sama dengan, nah, ingatlah, nolnya diambil dulu ya. Ada nolnya 2. Ambil 2, letakkan di bawah. 0, 0. 24 dikali 12 hasilnya 288. Maka luasnya adalah 28.800 cm persegi. Kita ubah ke meter persegi. Ada 2 tangga yang dinaiki dari sentimeter ke meter persegi, maka dibagi 10.000. Nolnya kita coret 2, atas bawah sama ya nak ya, maka 288 per 100. Nolnya sisa 2 di bawah. Ada 2 angka yang di belakang koma. Tulis 8, 1 angka, 8 lagi, sudah 2 ya nak ya, maka letakkan koma, 2,88 meter persegi. Biaya pemasangan kain. Luas dikali harga kainnya. 2,88 meter persegi dikali 30.000. Di sini ada komanya 2. Ada 2 angka di belakang koma. Maka untuk menghilangkan koma, coret 2 nolnya. Jadi 288 dikali 300. Tadi nolnya sudah kita buang 2 ya nak ya. Hasilnya adalah 86.400 rupiah. Jadi biaya pemasangan kain untuk menutupi papan tulis adalah 86.400 rupiah. Nah, coba perhatikan gambar. Seorang arsitek sedang kebingungan. Dia ingin mengukur luas bangun ini. Bangun ini berbentuk apa ya? Iya, ternyata sisinya sama. Maka kira-kira bangunnya apa ya? Ya benar sekali, bangunnya berbentuk persegi. Untuk menghitung luas persegi, dapat kita gunakan rumus sisinya sama ya. Luas sama dengan sisi kali sisi. Atau bisa kita tulis luas sama dengan sisi pangkat 2. Kasih kotak biar tidak lupa. Ayo kita kerjakan soal berikut ini. Di sebuah ruangan kelas 4 terpasang 100 ubin keramik. Panjang sisi keramik yang dipasang adalah 30 cm. Berapa meter persegi luas ruangan kelas 4? Nah, ini ruangan kelas 4-nya ya. Kita ambil ubinnya 1. 30 cm. Berbentuk apa nak? Iya, berbentuk persegi. Kita cari luas satu ubin keramik. Diketahui sisinya 30 cm. Ditanya luas. Jawab, luas sama dengan sisi kali sisi. Luas sama dengan 30 kali 30. Hasilnya 900 cm persegi. Di ruangan kelas 4 terpasang 100 keramik. Luas ruangan kelas adalah luas satu keramik dikali dengan jumlah keramik. 900 cm persegi kali 100. Hasilnya nolnya kita ambil dulu ya. Nah, untuk memudahkan 4, tulis 4 nolnya. 9 kali 1 hasilnya 9. Jadi 90.000 cm persegi. Ubah satuan panjang, satuan luas. 90.000 cm persegi diubah ke meter persegi. 90.000 dibagi 10.000. Karena apa nak? Karena dia menaiki 2 buah tangga. Coret nolnya. Nah, 9 dibagi 1 hasilnya 9 meter persegi. Nah, anak-anak, kira-kira ada bangun datar apa ya yang ada pada gambar? Iya, benar sekali, ada segitiga. Bagaimana ya cara menghitung luas segitiga? Luas segitiga. Perhatikan gambar, ada segitiga. Ibu Tirta tulis, nah ada garis, titik-titik warna putih. Garis ini dari titik puncak sampai ke garis bawah namanya garis tinggi. Nah, sisi bawah ini disebut dengan alas. Untuk segitiga siku-siku,
Nah, segitiga siku-siku, sisi alasnya berada di bawah juga, dan sisi tingginya adalah garis yang vertikal. A adalah melambangkan alas, T kecil adalah tinggi. Maka rumusnya, luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Ayo kita coba gunakan rumusnya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Layar dengan ukuran seperti gambar didesain untuk sebuah kapal. Layar dibuat dari kain yang harganya 150.000 per meter persegi. Berapa biaya yang diperlukan untuk membuat layar tersebut? Ini gambarnya. Langkah pertama, luas layar yang akan dibuat. Kita cari dulu ya. Diketahui alasnya 7 meter, tingginya 8 meter. Ditanya luas. Jawab, luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali 7 dikali 8. Ada yang bisa kita sederhanakan, kita coret. 8 dengan 2. 8 dibagi 2, hasilnya 4. 7 dikali 4, hasilnya 28 meter persegi. Biaya untuk membuat layar. Luas layar dikali harga kain. 28 meter persegi dikali Rp150.000. Sama dengan nolnya kita ambil dulu. Ada 4 nolnya. Nol di belakang koma tidak dipakai anak ya. Itu menunjukkan rupiah. Ada 4 nolnya. Tulis dulu 4. 1, 2, 3, 4. Lalu kita kalikan. 28 dikali 15, hasilnya 420. Satuannya meter persegi. Jadi, biaya untuk membuat layar adalah Rp4.200.000. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mencari alas segitiga jika diketahui luas dan tingginya? Seperti biasa, buat segitiga ajaib. Luas letakkan di lantai atas. Sekarang di bawah ada 3 ruang ya. Ada setengah, alas, dan tinggi. Bagian yang akan kita cari, alas ya nak ya. Kita tutup dengan tangan. Tutup dengan tangan. Nah, maka alas sama dengan luas dibagi setengah dikali tinggi. Contoh, sebuah segitiga memiliki luas 100 meter persegi. Jika tinggi segitiga adalah 50 meter, berapa alas segitiga tersebut? Ayo kita kerjakan. Diketahui luas 100 meter persegi, tinggi 50 meter. Ditanya alas. Jawab, alas sama dengan luas dibagi setengah kali tinggi. Luasnya 100 dibagi setengah dari 50. Ini bisa kita coret ya. Kerjakan dalam kurung dulu. 50 dibagi 2. Hasilnya 25. Nah, sekarang kita bagi. 100 dibagi 25. Hasilnya 4 meter. Mudah ya nak ya. Dicoba untuk mencari tinggi. Silakan diotak-atik rumusnya. Ingat, yang mana yang akan kita cari? Tutup dengan tangan. Nah, anak-anak, agar lebih memahami materi pembelajaran hari ini, silahkan selesaikan latihan berikut dengan menggunakan cara
hari ini kita sudah belajar bagaimana cara menemukan luas bangun datar, yakni apa tadi? Persegi panjang, persegi, dan segitiga. Masih ingat ya nak ya? Pembelajaran hari ini Ibu jelaskan bagaimana cara mencarinya. Nah, Ibu berharap anak-anak dapat memahami materi pembelajaran hari ini. Pesan Ibu satu, sering-sering latihan soal ya, agar anak-anak lebih memahami lagi. Bu Tirta akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.